Baik teman-teman, di sesi remote interview kali ini saya berada di Pondok Jake, yaitu tepatnya di daerah Sangeh. Kita akan ketemu dengan owner dari Pondok Jake itu sendiri, dan kita akan bertanya tentang apa itu Pondok Jake. Mari simak wawancara kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Raja. Baiklah pemirsa, saya sekarang bersama seorang sahabat, teman, yaitu Ida Bagus Alit Saskara. Kenapa itu? Kenapa? Istukara ya. Tuh, dia bertanya sedikit tentang Pondok Jake ini, apa konsepnya sebenarnya? Pondok Jake niki istilahnya kita kenapa beri nama Pondok Jake, karena dulu di sini banyak pohon jake. Pohon jake ini adalah enau bahasa Bali, bahasa Indonesia nya. Cerita singkatnya 4 tahun yang lalu kita telusuri siapa yang punya. Ternyata yang punya di sini namanya Pak Rawis. Ya, beliau saat itu masih hidup. Nah, sekarang sudah almarhum. Ya, saya tanya, Kak, ini bangunan sudah berapa lama? Nah, beliau bilang beliau sendiri lahir di sini, anak-anaknya lahir di sini, bapaknya lahir di sini, kakeknya lahir di sini. Artinya 4 generasi yang punya gitu ya? Kurang lebih. Jadi kalau umurnya, estimasi umur 50 tahun lah, umur 200 tahunan. Bangunan ini? Bangunannya. Nah, akhirnya kita ada beberapa teman kita ajak ke sini, ayo kita konsep yuk bikin tempat ngopi, ngumpul-ngumpul gitu awalnya. Ya, akhirnya teman-teman pun setuju. Ini sebenarnya konsepnya adalah tempat ngopi gitu deh. Tempat ngopi awalnya, dan sekaligus dalam perjalanan akhirnya kita bangun ini dengan tanpa modal. Tanpa modal. Ya, hanya modal niat yang besar. Ya. Nah, akhirnya ada beberapa lembaga seperti LPD yang mau membantu kita mau berkembang. Akhirnya kita restorasi ini, bangunnya tetap kita ganti atapnya aja. Kayu-kayunya masih asli ya. Semua masih asli. Kelihatan kok dari tekstur. Nah, cuma atapnya kita ganti dan kita isi bangunan pelengkap. Ada dapur, ada balai dauh, balai dangin. Jadi ini konsepnya seperti Hindu kosala-kosali. Ya, tradisionalnya Bali. Okay. Jadi tapi maksud tujuan Tuaji membuat konsep seperti ini untuk apa sebenarnya? Nah, seperti tadi Niki untuk setelah yang pikir-pikir dengan teman-teman, ternyata ini sudah masuk sebuah situs jadi ya? Situs rumah kuno. Dan hampir kita tidak bisa temukan di Sangeh dulu. Kemungkinan besar di Bali ada, tapi di Sangeh hanya satu. Nah, kebetulan yang punya ini adalah termasuk orang berada. Kalaupun mau dibongkar dengan yang baru itu gampang. Ya, betul. Tapi untuk membuat kuno itu susah. Akhirnya kita rayu, dan anaknya sendiri namanya Nyoman Mertori Nawan yang kita ajak juga di sini membentuk Pondok Jake ini. Beliau setuju. Nah, begitu ini terwujud, kita pakai promo lewat media fotografi. Dari komunitas fotografi kita undang ke sini. Nah, tidak lama kemudian viral. Mulai viral Pondok Jake ini. Berarti orang-orang wedding, pre-wedding, konsep kuno, bikin video, bikin film. Akhirnya tempat kita ini masuk. Dan Bapak Nyoman Mertori Nawan ini istilahnya memberikan secara cuma-cuma ke desa tempat ini. Nah, luasnya hampir 1 hektar lah, kurang lebih. 1 hektar sampai di kawasannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk kemajuan desa Sangeh juga. Betul. Nah, kebetulan Bapak kita yang juga di sini sebagai juga pengelola, Ida Bagus Dipoyano, yang mantan pendesa adat, sangat merespon anak-anak kita dulu di sini. Nah, mensupport apa yang kita kerjakan di sini dari iseng-iseng, sehingga bisa mendatangkan orang. Belum pernah memikirkan mendatangkan uang. Belum sampai. Yang penting orang tahu ini Pondok Jake seperti apa. Konsepnya. Nah, akhirnya beliau bendesa sendiri
begitu ini ada orang datang, Ya. ada tamu, beliau mengajak ke Mumbul untuk mengelola di Mumbul, memanage di Mumbul, karena Mumbul itu dulunya kawasan yang ramai pada saat hari raya. Mumbul itu tempat permandian. Galungan, Kuningan, Manis, ya cuma itu aja yang ramai dan sangat kumuh, sampah, plastik dan semuanya. Akhirnya anak-anak kita diboyong ke sana untuk membantu memanage apa yang patut dilakukan. Nah, pertama-tama kita bersihkan tempatnya, kita konsep seperti apa konsepnya. Kayaknya baru mungkin di sana tuh ya. Nah, akhirnya hampir 8 bulan kita di sana menemukan rule-nya. Ini pakai tempat mesucian Betara, ini tempat rekreasi, ini tempat melukat. Ya, sama halnya dengan gini di Pondok Jaka kita promo lewat media fotografi juga. Ya, betul. Kita intent terus promo di sana di media sosial. Akhirnya Mumbul sekarang pun tidak menunggu hari raya untuk ramai. Ya, Hampir setiap hari ramai. Dan sekarang Sungkara dengan perjalanan ini Sange sudah mempunyai destinasi baru. Ya, betul. Ada Monkey Forest, ada Taman Mumbul, ada Pondok Jaka. Ya. Nah, di sini pun saya sendiri bidangnya karena niki di sini kita berbanyak. Asistennya sekedemen lah. Sekedemen tanpa gaji. Ya, betul. Ya, kita cuma ingin memajukan desa. Tapi konsep ini sebenarnya konsep yang lumayan menurut tiang langka ya tuh ya. Karena anak-anak sekarang mungkin anak-anak kita ke depannya tidak pernah tahu konsep rumah begini. Betul. Jadi selain dia tempat ngopi, dia ada edukasinya juga kan begitu dia. Betul. Ada balai dangin, balai daje, balai dan oragan tahun. Ya. Anak-anak tiang kemarin tiang ajak ke sini begitu jadi ini tiang ajak ke sini. Tiang perkenalkan dapur. Akhirnya bengong. Oh, dapur sekarang orang kletek ada api, ini kok dapur apa ini gitu ya, dia. Betul. Nah, dari sana pemikiran muncul edukasi, ini dapur kuno, orang caranya memasak begini, ini namanya sepit, ini namanya dangdang, ini namanya kukusan. Akhirnya seperti itu. Berjalan natural semua. Jadi memang pemirsa, masyarakat kita sekarang kebanyakan mengenal rumah mungkin modern, tapi tidak pernah tahu rumah seperti ini. Bahwasanya masyarakat Bali pernah membuat rumah dengan tanah popolan ya, yang disebut tembok popolan. Jadi beginilah uniknya di Pondok Jaka. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk melihat spot ini atau suka fotografi atau mau berprivate di sini, silahkan datang ke Desa Sange, ya, tepatnya di Pondok Jaka ada kok. Terima kasih pemirsa, saksikan terus Rebo Interview dan karena akan ada orang-orang hebat di sana. Terima kasih, saksikan terus Rebo Channel.